Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Al-Andawi Andi dalam kajian tentang pembahasan seputar skripsi, tesis dan disertasi, terutama kajian skripsi dan tesis. Saat ini kita bersama dengan salah seorang bimbingan skripsi membahas tentang pemahaman terhadap lafaz kita, kiat dan makar dalam Al-Quran, analisa terhadap penafsiran Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di. Mari saksikan video ini. Baik, ulul azmi, kita akan coba kembali membahas tentang skripsi ini yang akan bahasan kita di kali ini, dari mulai bab 1 dan bab 2, sedikit nanti saya tampilkan bab 3-nya. Yang pertama buat Azmi, masalah tentang penulisan latar belakang masalah itu fokus kepada pokok dalam kupasan inti skripsi Azmi ini. Apa misalnya Ustaz? Kan gitu. Khidah, kiat, dan makar. Ini kan redaksinya beda, teksnya beda, asal katanya beda, katanya beda, tapi maknanya sama. Tapi nanti menarik sebenarnya dalam kupasan tafsir. Di situ akan kita lihat kenapa disebut khidah, kenapa disebut kiat, kenapa disebut makar. Itu dia. Jadi kalau Ustaz lihat di sini kan di awal, Islam adalah agama yang dibina di atas ilmu dan hikmah. Pemirsa, itu tak perlu kita sampaikan. Bukan berarti kita tidak mengindahkan. Orang semua sudah pada tahu. Artinya kita melakukan irit dalam pembahasan, fokus kepada pokok permasalahan, hingga itu yang membuat tertarik orang dalam melakukan penelitian, apakah penelitian skripsi maupun penelitian tesis atau penelitian jurnal artikel lainnya. Jadi yang diangkat pertama adalah hal ini kan menempatkan apa tadi kupasannya. Kalau Ustaz baca dalam proposal Azmi, dalam bab 1 Azmi, ya kan, ini kan membahas tentang beda kata, beda redaksi, satu maknanya. Itu dia, ya. Nah ini yang nanti akan diangkat permukaan. Kenapa? Mana masalahnya terjadinya hal yang membingungkan di kalangan pembaca, dikala kok ini katanya beda-beda tapi sama maknanya kok sama ya? Ada apa? Itu satu. Yang kedua, melanjutkan ada apa tadi? Kapan dikatakan khidah? Kapan dikatakan kiat? Kapan dikatakan makar? Ini yang akan mendewasakan para pembaca sehingga akhirnya bisa duduk apa yang dimaksudkan dalam kaidah tafsir atau kalangan mufassirin memberikan pandangannya. Itu akan terjawab. Nah inilah yang akan menjadi pemicu mengapa Azmi mengangkat penelitian ini. Ada satu lagi Azmi. Kemarin Ustaz lihat di YouTube juga, di YouTube ya, bahwa membahas tentang makar itu tadi, dan ada juga di dalam sidang tesis atau sidang skripsi kemarin juga dibahas bagaimana bila makar itu diredaksikan artinya dan penjelasannya dengan bahasa yang tidak seperti bahasa manusia. Seakan-akan Allah itu melakukan penipuan. Seakan-akan Allah itu melakukan penipuan. Nah ini nanti akan dilihat bahwa nanti ada beda ketika makar, kiat dan khidah yang dilakukan oleh manusia, kedua hamba Allah, maka akan beda dengan makar
kiat dan tidak kiat. Kaidah kan, kaidah yakidu kaidah. Maka kaidah dan tidak dengan apa yang diderivasikan dan didefinisikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara non formal, secara informal. Akhirnya kenapa? Ternyata jangan-jangan menurut Ustaz, ini adalah sebenarnya melemparkan kembali niat menipunya manusia, sehingga akhirnya itu dibahasakan oleh Allah dengan kebenaran, dan itulah akhirnya menutup dan mematikan penipuan yang mereka lakukan. Itu coba lihat di surat. Nah inilah nanti yang menariknya, Anda paham kan? Paham kan? Ini nanti diperbaiki yang di bab 1 ini menuju kepada rumusan masalah. Beberapa hal ada yang bisa masuk akal lah. Ini seperti Al-Quran ini nggak perlu diapakan lagi. Al-Quran ialah firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Semua udah tahu. Ini udah tahu. Kenapa bukan nggak penting, Ustaz? Bukan. Kita mau fokus agar orang tidak tahu lah, manusia ini kan diciptakan Allah dengan akalnya. Kadang ketika dibaca pertama judul, yang kedua dibaca nanti dengan alinea pertama. Ketika alinea pertama itu dibahas, dia jadi akhirnya pindah fokus. Judulnya lupa, Al-Qurannya jadi kajiannya. Itulah pemikiran manusia. Manusia itu berpikir. Tapi ajaklah manusia itu tersistematis pikirannya, dengan dia tetap berpegang kepada judul yang kita punya ketika di awal pernah membaca pertama di cover ini, sehingga dibuka dengan latar belakang masalah pendahuluan, fokus seksi itu yang pertama. Sudah paham ya? Iya. Terserah nanti Ajmi di video-video sebelumnya sudah sebahas ada 2 metode dalam pembuatan latar belakang masalah menuju rumusan masalah. Diawali dengan masalahnya dulu, yang kayak tadi masalah tadi, yang saya bilang tadi, ya kan? Beda-beda redaksinya, maknanya sama. Kemudian apa tadi itu? Bahwasanya itu apakah penentuan sama bahasa penipu? Apakah Allah itu menipu? Ini menarik. Ternyata kalau usah berpikir, memahami tafsir-tafsir yang ada, ternyata itu adalah ibarat kalau kungfu. Ini kita pinjam ya. Tai Chi itu diambilnya jurus orang untuk mengalahkan orang lain dengan jurus yang mereka gunakan untuk menyerang kita. Begitulah santunnya Allah menjelaskan, hei kalian yang menipu, sebenarnya kalian menipu diri kalian sendiri, bukan menipu aku yang maha tahu, inilah kebenaran dariku. Hingga kebenaran itulah sebenarnya sampel yang sesungguhnya dikatakan oleh Allah, menghantam dan menutup pintu penipuan yang dilakukan oleh manusia kepada Allah pada dasarnya bahwa dia sendiri yang menipu dirinya. Ini yang dijelaskan nanti ke depan oleh Ajmi tentang makar, kaidah dan khidah. Yukhadi'un Allah itu ya. Mereka menipu Allah, padahal sebenarnya mereka sendiri menipu. Nanti di mana? Nanti di bab 4 itu dibahas menurut Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir As-Sa'di. Baik, udah kurang lebih 7 menit ya. Itu yang bab 1-nya. Fokus penulisan langsung kepada arah judul kita. Jangan jelaskan lagi Islam itu apa, jangan jelaskan lagi Quran itu apa, karena udah pasti orang udah tahu Islam itu apa, Quran itu apa. Langsung aja. Pokok masalahnya apa? Kok beda nih kata, tapi kok sama maknanya. Ada apa di balik itu? Ini yang mau diangkat. Boleh dijadikan analogi dengan seperti apa tadi? Sawabun, ajrun, jajaun. Tapi jangan terlena dengan kajian ini, karena kajianmu nanti adalah khidah sama kaidah sama makar ya. Itu yang bab 1-nya. Kita usah enggak rumusan masalahnya Ajmi adalah yang dibahas pertama itu pengertian di situ, apa itu makar, apa itu khidah, apa itu kaidah. Iya, di bab 2. Makanya bab 2 itu di mana letaknya di bab 1-nya, rumusan masalahnya. Poin pertama nomor 1, pengertian khidah, pengertian kaidah dan pengertian makar. Yang kedua yang akan menjadi bab ketiga, rumusan masalah kedua yang akan menjadi bab ketiga, kita gambarkan kehidupan Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Iya,
Tapi kita buat bahasa kehidupan. Kehidupan tadi apa? Otomatis berhubungan dengan apa? Kondisi sosial di masa beliau. Sehingga beliau nanti akan mempunyai keterhubungan dengan munculnya penafsiran kaidah, maka, dan tidak. Jangan-jangan di masa beliau dulu hidup, sehingga hadirnya tafsir beliau, kondisi kehidupan waktu itu banyak sekali melakukan penipuan. Ya itu cerita zaman sekarang. Nah nanti zaman yang dulu dengan zaman sekarang ternyata mempunyai kesamaan. Dan ini yang perlu kita lihat, ternyata keluarga itu berputar. Nggak ada yang baru. Yang lama pun dipakai lagi sekarang di zaman yang baru. Nah itulah nanti yang akan menjadi kontribusi penyesuaian. Udah paham ya? Jadi nanti rumusan masalah kedua kita buat kehidupan Abdurrahman bin Nasr. Diambillah aspek sosialnya gimana, aspek politiknya gimana, udah sama ekonomi, 3 itu aja. Kenapa Ustaz? Nanti mau kita hubungkan dengan bagaimana hidupnya dia menafsirkan kaidah dan makar dalam tafsirnya, tafsir As-Sa'di. Paham? Baik. Apa pertanyaan semalam? Kayak mana bab 3 Ustaz itu kan? Nah itulah tadi bab 3 itu. Inilah bab 3 tadi. Jadi pertama buat, kalau tentang ini Ustaz, tentang suaranya nggak diangkat. Tentang penafsiran Ustaz, misalnya tafsir itu bagaimana menurut tafsirnya itu dibuat juga di bab 3. Itu di bab 4. Bab 4 Ustaz. Bab 3 itu yang pertama kamu harus cantumkan biografi dia. Kan bab 3 judul besarnya kan di bab 3 itu kan kehidupan Abdurrahman As-Sa'di. Jadi enak. Di dalam tafsir, di dalam skripsi ini ada istilahnya ada berita baru tentang kehidupan. Jadi kalau kamu nanti bukukan ke depan, soal kita akan bukukan nih, setuju? Ustaz tulis pertama, kamu tulis kedua. Ya. Jadi kalau kita bukukan ini, ya, ini akan menjadi rujukan buat teman-teman ketika membahas Abdurrahman Nasr. Nah itu yang pertama, biografi dia dari mulai sejarah kehidupannya, lahirnya, gurunya, ya kan? Dia kemudian orang tuanya siapa, gurunya siapa, murid-muridnya siapa, karyanya apa, kondisi kehidupan sosialnya bagaimana, kondisi kehidupan ekonomi di masa hidupnya bagaimana, sosial keagamaan bagaimana, kondisi kehidupan ekonomi, karena ekonomi ini kan mempengaruhi rusaknya agama dan sosial. Dan politik waktu itu juga menggunakan kapan dia butuh dipakai nyawa, tak butuh dia lagi tak dipedulikan nyawa, habis manis sepah dibuang. Ya, ini cerita kita di situ. Nah di situlah kita ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat pembaca skripsi Ajemi ke depan hingga menjadi berguna. Nah nanti baru berkontribusi dengan kondisi saat ini. Oh ternyata yang terjadi saat ini sudah pernah terjadi di masa Abdurrahman As-Sa'di. 5, 10, 15 Ustaz rasa itu aja. Sebelum kita tutup videonya, ada pertanyaan? Suaranya agak keras gitu. Kalau sekiranya penafsiran katanya tidak ada, karena tidak seluruh kata. Baik, itu berarti kita masuk kepada bab 4. Nah bab 4 nanti akan bisa dijelaskan lagi bersama Ajemi di video berikutnya. Tapi untuk biar Ajemi tidak gelisah dengan bagaimana ini, maka di situ ada pertama sumber primer. Sumber primer itulah tafsir As-Sa'di. Yang kedua nanti baru didukung dengan sumber sekunder. Sumber sekunder bagaimana orang membahas tentang Sa'di, dan orang akan melihat bagaimana kehidupan sosial Sa'di. Yang ini mungkin belum diangkat ke permukaan dalam penelitian skripsi, tesis, dan disertasi lain. Kalau yang dari muridnya boleh Ustaz? Boleh. Bagaimana murid tadi berbicara tentang Sa'di. Nah itulah nanti dalam sumber sekunder. Nah nanti menjadi kata kunci utama dalam kajian bab 4. Kita akan lanjutkan dalam video berikutnya. Sampai jumpa di dalam video berikutnya bersama channel Al.Andawi seputar skripsi, tesis, disertasi, skripsi dan tesis. Di video berikutnya dengan pembahasan dan penjelasan. Mudah-mudahan diberkati Allah. Terima kasih atas permisal YouTube sekalian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.